A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini masih terkait tawakal ya, sahabat-sahabat. Jadi kita coba bahas menuntaskan tawakal, tapi subjudulnya bekerja dalam hal yang bermanfaat gitu. Nah, sebelum kita masuk, mungkin sedikit review terkait materi yang minggu lalu ya. Saya mohon maaf, rekamannya belum banyak yang bisa tayang sudah beberapa waktu karena memang kendala di waktu ya. Nah, jadi minggu lalu kita membahas juga tentang tawakal. Beberapa hal yang sempat kita kaji dan kesimpulannya yang pertama adalah bahwa bertawakal kepada Allah itu ketika kita hendak melaksanakan sebuah urusan yang baik ya. Nah, tapi mungkin kemampuan ataupun dukungan itu terbatas, maka kita disuruh untuk bertawakal jika memang sudah berketetapan hati. Tidak semua rencana baik yang ingin kita laksanakan itu ada yang dukung gitu. Tapi sebelum dilaksanakan, memang kaidahnya kita dengarkan dulu pendapat orang lain. Jangan-jangan sesuatu rencana baik yang ingin kita lakukan disusupi oleh hawa nafsu, sehingga pertimbangan orang lain tetap didengarkan. Tapi jika kemudian kita punya keyakinan bahwa yang ingin kita wujudkan itu sebuah kebaikan, sementara daya dukung terbatas, maka prinsip Al-Quran adalah tetap dilaksanakan dengan tawakal kepada Allah jika sudah berketetapan hati. Nah, kita disuruh untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Nah, yaitu jelas dengan dalam upaya berusaha mewujudkan apa yang kita yakini berupa kebaikan, maka kita tentu harus tauhid ya. Jadi menghadapkan wajah atau din secara ikhlas kepada Allah dan juga mengikuti tata cara atau milah Ibrahim yang hanif ya, yang lurus ya. Tentu kebaikan yang kita lakukan jangan pula dilakukan semata-mata hanya karena dorongan manusia lain gitu. Karena jangan-jangan disusupi oleh riya. Tapi kita perlu bertanya kepada Allah, sesuatu yang kita pikirkan dan kita yakini merupakan sebuah kebaikan yang ingin kita laksanakan, ya semoga ini bisa membuat Allah tersenyum lah begitu ya. Nah, karena memang kita disuruh mencari amal soleh terbaik yang bisa kita lakukan hari ini gitu. Dan dalam menempuhnya ya tentu dengan tata cara yang lurus ya. Tidak ambil jalan pintas gitu. Banyak orang yang niatnya ingin melakukan kebaikan tapi nggak sabar ingin cepat sampai. Nah, itu disusupi oleh hawa nafsu sehingga mengambil jalan pintas untuk mewujudkan sebuah kebaikan. Kan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik gitu. Dan sebenarnya yang Allah lihat itu bukan hanya hasil, tapi justru yang terpenting adalah proses. Ketika kita sedang berjuang ingin mencapai sesuatu ya. Termasuk ketika kita sedang ingin merubah diri, Allah melihat proses, tidak hanya hasil. Jadi kalau hari ini sudah berjuang sekian lama, ingin lebih sabar, ya, ingin lebih ikhlas, tapi susah, begitu ya. Jangan putus asa gitu, karena nilai perjuangannya pun Allah lihat gitu. Tinggal mungkin yang kurang itu mohon pertolongan ke Allahnya. Karena kita merasa punya kemampuan merubah diri kita karena kemampuan kita gitu. Ini sebenarnya kemampuan pun dari Allah. Nah, kenapa kita penting di dalam berusaha itu harus menggunakan penghadapan wajah yang tepat dan cara yang lurus? Karena sebenarnya hasil itu bukan semata-mata karena kerasnya kita berusaha. Ya, tapi orang ada yang berusaha keras tapi tidak Allah izinkan memperoleh hasil, bisa jadi begitu gitu ya. Nah, kadang-kadang kita baru bekerja sedikit
ya, belum banyak, tapi tiba-tiba hasilnya cepat datangnya gitu. Karena antara upaya manusia dan hasil itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Allah tuh bisa memberikan kepada seseorang dengan sebab atau tanpa sebab. Jadi kita nggak boleh membatasi kuasa Allah, seakan-akan Allah akan ngasih kalau begini, kalau begitu, kalau kita sudah memenuhi syarat tertentu. Kadang-kadang baru niat, baru berusaha, belum banyak gitu ya, upaya yang dilakukan, karena Allah ridho, tiba-tiba semuanya dibuat mudah, jadi selesai. Gitu. Bisa seperti itu. Agar kita dimasukkan dalam wilayah perjanjian, jaminan Allah. Karena Allah kan hanya menuntut kita untuk bertawakal gitu. Sisanya Allah yang mencukupi gitu. Kalau ada persoalan juga dalam kehidupan, sebenarnya yang Allah tuntut itu hanya takwa gitu. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah beri jalan keluar dan rizki yang tak disangka-sangka gitu. Jadi banyak jalan keluar kehidupan itu yang di luar kemampuan manusia merumuskan solusi gitu. Tapi karena tadi dia bertakwa, bertawakal kepada Allah, dia hanya bekerja sesuai yang dimampukan sambil berharap jika ini banyak kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, semoga Allah mudahkan. Gitu. Nah tiba-tiba dunia itu didatangkan oleh Allah, dibuka semua kesulitan itu sehingga menjadi mudah melaksanakan urusan-urusan. Nah, kemudian juga supaya ditegakkan pijakan dalam kehidupan ya, dan dikeluarkan rizki dari bawah telapak kaki. Jadi kita bahas minggu lalu, ini kan azab zaman gitu. Jadi banyak orang hari ini dipaksa karena masalah ekonomi, hidup makin berat, hidup tuh nggak akan semakin ringan gitu. Tapi ya itu tadi, orang-orang yang tentu bertawakal, takwa, itu Allah akan bebaskan dia dari kebergantungan terhadap makhluk secara berlebihan. Tentu kita butuh orang lain, tapi tidak sampai di level di mana kita menggantungkan hidup kepada orang lain. Butuh orang lain pun karena orang lain butuh kita. Karena semua manfaat yang ada di dalam diri kita, karunia Allah, potensi, berhasil dikeluarkan begitu ya, sehingga apa yang ada di diri kita pun dibutuhkan oleh orang lain. Nah, tapi kalau sekarang kan kebanyakan manusia hidup di zaman ini itu bergantung berlebihan kepada orang lain. Seakan-akan hidupnya itu ditentukan oleh orang lain. Kalau nggak ada investor nggak jalan, kalau nggak ada support system nggak jalan, begitu ya. Tapi kan Al-Quran nggak begitu. Kalau sudah berketetapan hati ya tawakal aja gitu. Nah, akhirnya sekarang banyak yang mengeluh sebenarnya. Jadi bulan-bulanan sistem ataupun kaum yang zolim. Ya, sekarang orang teriak ketika ada perubahan kebijakan misalkan. Harga-harga naik, ada krisis ekonomi, ya, terus lapangan pekerjaan terbatas. Kita menyalahkan pemerintah yang nggak becus, gitu kan ya. Ya, tapi kan akhirnya kita jadi dosa juga karena banyaknya hanya komplain saja gitu. Ya, pemerintah itu urusannya masing-masing, para umaro, ya kan, mereka bertanggung jawab juga kepada Allah ketika ada kebijakan yang kemudian menyulitkan atau menyengsarakan rakyat. Tapi tentu hidup kita tidak digantungkan ke sana gitu. Ya sudah, kalau ya hari ini memang seperti ini apa adanya, yang penting aku tetap bertakwa dan tawakal, pasti Allah jamin gitu. Nah itu kurang lebih yang kita sempat bahas minggu lalu ya. Baik, hari ini mungkin kita lanjut, mungkin tidak akan menuntaskan semua, tapi beberapa poin yang barangkali mampu kita tuntaskan hari ini. Jadi untuk kajian kali ini kita ambil hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Ini juga masih terkait dengan tawakal gitu ya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan dalam masing-masing keduanya itu terdapat kebaikan, ya karena sudah mukmin ya, mukmin kan mahal tuh. Orang-orang yang diberi cahaya iman gitu, diberi keyakinan.
Nah, jadi masing-masing keduanya itu terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan janganlah lemah semangat. Jika suatu perkara mengalahkanmu, maka katakanlah ketentuan Allah telah ditetapkan, dan apa yang Dia kehendaki akan terjadi. Dan jauhilah olehmu ucapan seandainya, karena sesungguhnya ungkapan seandainya membuka peluang masuknya syaitan. Ya, jadi kita berusaha semampu kita, hasilnya ya sudah, kalau nggak berhasil kita evaluasi gitu ya. Jangan lagi melihat ke belakang gitu. Atau kita sudah bekerja keras, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, maka ada maksud dari Allah membatasi itu gitu. Ya. Jadi kalau yang lihat ke belakang biasanya nyalahin orang. Wah, kemarin nggak berhasil gara-gara kamu sih. Ya. Gara-gara si ini sih, gara-gara si itu sih gitu kan. Jadi orang cenderung begitu. Tapi kan manusia hanya bisa bekerja terbaik sesuai keadaan ilmu dan kemampuannya hari ini. Ya, 10 tahun yang lalu mungkin ilmu kemampuan kita berbeda dengan hari ini gitu. Jadi 10 tahun yang lalu cara kita berusaha setiap orang menghadapi kehidupan, menghadapi orang lain itu tentu tidak akan sebijak hari ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita refleksi banyak hal masalah-masalah yang nggak perlu kalau saja kita punya kebijakan sebagaimana yang ada hari ini, mungkin yang lalu itu akan berbeda hasilnya. Tapi kan nggak bisa rewind. Jadi manusia harus terus move on untuk belajar dari kesalahannya, menata kehidupan dengan lebih baik, terus belajar. Nah, ini syaitan kan senang masuk dari belakang, orang dibuat trauma gitu. Jadi kalau gagal dalam hal apapun, kemudian timbul trauma, sehingga ke depannya itu malah serba takut untuk melangkah gitu. Nah, itu artinya kurang tawakal gitu. Kurang tawakal. Nah, jadi tentu yang dimaksud mukmin yang kuat adalah yang lebih tawakal gitu ya. Jadi bukan mukmin yang kemampuannya banyak, mukmin yang kemampuannya sedikit. Yang kemampuannya banyak tapi tawakalnya kurang juga nggak akan bisa banyak kemajuan sebenarnya. Karena dia hanya mengandalkan apa yang dia punya. Tapi mukmin meskipun katakan kemampuan terbatas, tapi dia tetap jalan sambil ya sudah, serahkan ke Allah yang belum ada. Saya bergerak saja dengan kemampuan saya yang terbatas. Biasanya sering ada solusi, banyak pertolongan gitu. Sehingga dia bahkan bisa menempuh banyak urusan ya dengan kemampuannya yang sebenarnya lebih terbatas daripada orang lain gitu. Karena ada Allah di sana gitu. Jadi yang disebut mukmin yang kuat itu sebenarnya lebih kepada semakin tawakalnya tinggi ya semakin kuat dia gitu. Kita lihat di Quran surat Yusuf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu, dan masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Namun, aku tidak dapat melepaskanmu sedikit pun dari takdir Allah. Penetapan keputusan itu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya lah hendaknya bertawakal orang-orang yang bertawakal." Jadi banyak mungkin di luar, ini menarik ya. Ini kan hendaklah hanya kepada Allah ya, bertawakal orang-orang yang bertawakal. Jadi mungkin ada juga orang yang bertawakal tidak kepada Allah ya. Bertawakal kepada, ya udahlah gimana nanti gitu. Ya udahlah jalanin aja dulu. Sisanya ya gimana nanti aja gitu ya. Harusnya nggak begitu. Harusnya ya jalani dulu, sisanya kita serahkan ke Allah. Itu kadang-kadang kalau hari ini orang gimana nanti gitu ya. Gimana nanti itu ke siapa mau diserahkannya kalau ada apa-apa gitu. Gitu kan. Jadi tetap dia akhirnya kepada kondisi, ya melihat kondisi. Ya padahal kan harus menyerahkan ke Allah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan terkait menempuh sebab-sebab yang dimudahkan ya. Jadi
manusia itu berusaha dengan lebih dari satu cara dan sarana untuk menemukan amal soleh terbaik. Ya. Orang nggak bisa nunggu, tar deh nunggu dulu kalau ada perintah, ada petunjuk, ada kejelasan amal soleh saya apa, baru saya bekerja, gitu kan? Kan hidup nggak begitu. Hari ini kita ada beberapa pintu yang bisa kita tempuh, dan di situ ada kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita coba aja tempuh beberapa pintu yang dimungkinkan hari ini. Nanti kalau kita menempuh pintu-pintu yang ada, akan kelihatan di dalam pintu itu mana sebenarnya potensi amal terbaik dari sekian pintu atau sekian sebab yang kita masuki gitu ya. Nah jadi karena bisa jadi orang kan hari ini menganggap bahwa ada sebuah pilihan yang ini baik, kemudian dia masuk, tapi ada takdir Allah nanti di belakangnya. Takdir Allah itu akan mengkoreksi sebenarnya. Ya, cara Allah nanti berkomunikasi kepada hamba di balik tabir adalah ketika kita menempuh sebuah sarana. Nanti di sana akan ada takdir-takdir Allah yang berlangsung. Bisa jadi beberapa akhirnya nggak jadi dilaksanakan gitu, karena terbuka sarana lain yang lebih baik gitu. Tapi kalau di tahap awal, kalau kita terlalu berpikir rumit, akhirnya nggak jalan-jalan. Jadi kita tetap harus menempuh semua pintu-pintu kebaikan yang hari ini ada di depan mata, tapi nanti takdir Allah akan mengkoreksi pintu kebaikan mana yang paling soleh, yang paling Allah kehendaki untuk orang itu. Kira-kira begitu. Nah ini contoh. Jadi kalau kita milih urusan ya, ini supaya lebih praktis. Kalau kita mau milih urusan terbaik ya, itu cara kita mengukurnya adalah tadi kita punya keluarga ya, kita punya orang tua, kita punya pasangan, kita punya anak, ya kemudian kita punya rekan dan kerabat mungkin di kantor dan sebagainya ya. Kemudian kita juga punya kesibukan lain di luar kantor, kita punya komunitas ya, mungkin kita aktif dalam kegiatan sosial tertentu ya. Jadi sebenarnya ini banyak ya, tapi ini contoh saja. Jadi kita ada keluarga inti, orang tua, ya, kemudian kerabat, teman, kemudian juga ada masyarakat luas ya. Nah, kan sebenarnya kalau kita berpikir ingin mencari amal soleh, maka kita akan berpikir kira-kira apa ya urusan terbaik yang bisa aku kerjakan hari ini. Karena komoditas yang paling mahal itu waktu. Banyak orang memilih mengerjakan sesuatu yang ternyata itu manfaatnya nggak terlalu banyak buat dirinya dan orang lain gitu. Nah sehingga waktu terbuang untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutinitas gitu. Hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi manusia semakin bijak akan semakin memilih. Karena waktu itu sesuatu yang mahal, tidak bisa diulang. Kesempatan yang sudah lewat ya sudah, kita hanya bergerak dengan sisa waktu yang ada gitu ya, sisa usia. Maka kita harus menentukan umur ini mau dihabiskan buat apa gitu. Nah, mau dihabiskan buat apa? Itu ya tentu mana di antara urusan yang kalau saya ikut terlibat di dalamnya itu paling bisa membuat Allah ridho ya. Dan tentu salah satu indikatornya adalah pasti harus ada aspek manfaat ya buat masyarakat. Gitu. Karena manusia kan memang sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya gitu. Dan itu pun sesuai dengan karunia karena Allah ngasih ke setiap orang karunia. Kalau saja dia bergerak berdasarkan itu, harusnya dia berbuah bisa memberi manfaat yang besar buat masyarakat. Karena itu cara dia menolong agama ya. Dengan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Kalau dia punya ilmu, barangkali dia ya tugasnya memberi nasihat, gitu ya. Ya men-sharing pengetahuan agar manusia yang lain itu bisa memperoleh manfaat untuk menghadapi kehidupannya masing-masing dengan prinsip, kaidah yang tepat dan contoh-contoh. Manusia itu jadi punya perspektif yang tepat di dalam menghadapi
kehidupan. Kalau enggak kan ngeluh terus, ditimpa ini ngeluh, ditimpa itu sedih. Itu manusia tipikalnya gitu. Tapi ketika sudah dikasih perspektif tertentu dari Al-Quran, maka apapun yang dihadapi, dia jadi bisa lebih sabar. Nah, jadi kalau orang yang dikasih ilmu, tentu manfaat terbesar yang bisa dia lakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain, ya sharing ilmunya. Gitu. Jadi orang hanya bisa men-sharing sesuatu yang dia miliki. Kalau orang punya harta, ya lewat hartanya. Kalau orang punya tenaga, kemampuan, keahlian, ya lewat keahliannya. Kan gitu ya. Nah, jadi dalam rangka memilih urusan terbaik, ya kita perlu berpikir, kita ini kan sibuk ya, urusannya banyak gitu. Misalkan saja contoh, kita punya orang tua. Ya, orang tua hari ini hidup sendirian. Gitu. Ya, tapi kita juga ya, punya keluarga inti, kita punya anak, kita punya pekerjaan di kantor, kita punya urusan di masyarakat, gitu ya. Tapi orang tua hari ini sebenarnya cukup mandiri, katakan ya. Dia sehat, ya. Dia juga dalam kecukupan, dia masih aktif, ya. Tapi kan sebagai seorang anak kita berpikir, ya tapi kita juga ingin gimana ya cara berbakti ke orang tua gitu ya. Nah, berbakti ke orang tua kan nggak meninggalkan semua urusan dakwah, urusan kantor, terus nemenin orang tua pagi, siang, malam kemana-mana, yang penting dia senang. Kan nggak seperti itu. Ya, jadi kita berpikir, ya kecuali kalau orang tuanya sakit. Kalau orang tuanya sakit, maka si anak mungkin orang tua dibawa pindah ke rumahnya, dirawat dengan baik, begitu kan ya. Nah, semua kebutuhannya dipastikan lengkap, ya. Dan setelah itu baru kita bisa menyelenggarakan urusannya. Tapi kalau orang tuanya kondisinya sehat, aktif, nah kadang-kadang kan anak cuek ya, karena urusan banyak di luar. Tapi ya mungkin bakti yang terbaik adalah sekali-kali menyapa orang tuanya, gitu kan ya. Sekali-kali berkunjung dan mengajak orang tuanya mungkin jalan, misalkan ya. Atau apa, gitu kan ya. Jadi kita ingin punya manfaat tapi disesuaikan dengan kondisi. Gitu. Jadi orang tua butuhnya apa, kira-kira dengan semua situasi kondisi hari ini, aku juga ingin beramal ke orang tua supaya jadi anak yang bakti, supaya Allah ridho. Tapi kira-kira apa yang perlu aku lakukan yang paling bermanfaat dengan kondisinya saat ini gitu. Nah itu seperti itu gitu ya. Anak juga sama ya, ke istri juga sama. Gitu. Nah ke rekan, ke kerabat di kantor sama. Kalau kita dalam sebuah pekerjaan, maka tentu kita ingin menyumbangkan atau berkontribusi dalam ruang kerja itu sesuatu yang paling berharga ya. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita inginnya bekerja di sebuah bidang yang itu kita bisa paling memberi kontribusi terbesar untuk kantor itu. Ya, tapi kan susah kalau keadaan sekarang orang melamar itu yang penting dapat pekerjaan, sehingga dia ditempatkan di bidang-bidang yang dia nggak punya passion, nggak punya keahlian di sana. Yang penting dapat pekerjaan, dapat gaji dulu lah gitu ya. Ya, tapi kan sebenarnya itu Allah juga menguji. Ya, tadi azab zaman kan. Sekarang kalau diterima saja di perusahaan manapun sudah alhamdulillah. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan. Itu keyakinan yang ditanamkan oleh orang tua ketika misalkan anaknya mau melamar. Udahlah, nggak usah pilih-pilih. Sekarang tuh susah ya, lapangan kerja terbatas, yang ngelamar banyak. Kalau bisa keterima dimanapun, ambil aja gitu. Padahal kan ada Allah yang sedang melihat gitu. Nah seharusnya kan kita melihat dari pendidikan anak, dari bakatnya, dari minatnya, kira-kira anak itu harus diajak ngobrol lah. Kira-kira kalau kamu boleh memilih bekerja itu, apa sih yang ingin kamu kerjakan dan kenapa? Gitu. Nah itu kita gali. Gitu. Nah setelah itu kemudian kita akan mengarahkan, ya udah kalau gitu di survei perusahaan-perusahaan yang kira-kira cocok dengan kemampuan yang ada di kamu. Nah kamu bikin kurikulum vitae-nya, ya. Kirim aja ke perusahaan-perusahaan itu,
dengan tadi minatnya melamar di bidang apa gitu. Tapi sambil tawakal. Kan itu yang kurangnya di masyarakat kita. Ini kirim semua lamaran manapun yang keterima, ya udah jalanin itu gitu kan. Udah alhamdulillah dapat kerja. Jadi kan kelihatan bedanya antara berharap kepada kantor, kepada gaji, kepada orang lain, atau tetap ke Allah gitu. Jangan dikirim ke semua perusahaan, disurvei dulu kira-kira yang pas dengan kita. Nah, kita kirim ke sana sambil tawakal. Allah yang akan mencukupi. Itu contohnya gitu. Nah, jadi banyak tuh urusan terbaik itu harus dilihat. Bagaimana kita memberi manfaat ketika menasehati anak. Bagaimana kita memberi manfaat ketika bekerja pada satu kantor. Ya, kita harusnya kan tadi ketika pekerjaannya tepat dan itu dimudahkan, nah dia terus di situ meningkatkan diri agar perusahaan itu menjadi merasakan manfaat dengan kehadiran dia gitu. Bahkan mungkin manfaatnya untuk perusahaan itu melebihi dari gaji yang dibayarkan ke kita gitu. Karena sisanya jadi amal soleh gitu. Ya, dan rezeki kita bukan ditentukan oleh kantor sebenarnya, tetap Allah gitu. Ya kalau hari ini karena akidahnya salah, akhirnya kita dipaksa untuk bergantung kepada kantor-kantor yang kita bekerja di dalamnya. Ya kita nggak ada pilihan gitu. Mau gimana lagi, kondisi ekonomi susah. Kan itu persis itu, Al-Quran itu lagi bicara tentang, yaitu azab zamannya itu. Kalau orang nggak tawakal ya begitu. Nah itu kira-kira, sahabat. Nah jadi tadi ya, kita ya pilihan tuh harus diukur berdasarkan nilai manfaat yang kita bisa kontribusikan dimanapun, di rumah tangga, di keluarga, ke istri, ke anak, ke rekan di tempat pekerjaan, di komunitas ya. Jadi setiap orang memilih ingin kontribusi dalam hal apa supaya bisa memberi manfaat bagi orang lain. Bukan nebeng, ikut kerja, ikut sibuk, tapi bukan pada bidang terbaiknya lah gitu. Nah, kemudian berikutnya di surat Hud ayat 123. Milik Allah lah ya, pengetahuan tentang yang gaib di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Dan tidaklah Robmu lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi ini ada rahasia ya di balik keberhasilan dan kegagalan lahiriah. Selama kita tadi memilih sebuah pekerjaan atau menjalankan urusan yang kita anggap di situ ada kebaikan, ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan ya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ketika kita masuk ke sana, kita memilih itu, ya kadang-kadang secara lahiriah itu nggak ada bayarannya gitu. Jadi kebaikan-kebaikan, pilihan urusan yang kita tempuh, ya karena kita meyakini ada kebaikan di sana, belum tentu ada ganjaran secara finansial gitu ya. Tapi sebenarnya kan semua upaya dalam kebaikan itu nggak akan sia-sia, karena ganjarannya Allah beri sesuai ilmunya Allah. Jadi kita mungkin tidak dibayar ketika itu, tapi karena kita memberikan sumbangsi yang besar, manfaatnya banyak bagi orang yang menerima tadi ya, manfaat dari pekerjaan kita. Tapi kita gratisan gitu. Tapi di sisi Allah mah nggak ada yang gratisan. Makanya di ayat ini, dan tidaklah Robmu lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya dengan upaya itu kemudian diberkahi keluarganya, kemudian jalan hidup anaknya dibuat lebih mulus ya. Allah menjamin tuh bisa macam-macam ya. Orang tuanya beramal, anaknya yang dikasih sukses kan bisa begitu. Sementara kita berjuang supaya dapat perolehan finansial dalam rangka untuk menjamin si anak ini ke depannya jadi mudah. Kita ingin menanggung nafkah anak supaya semua cita-citanya bisa tercapai. Gitu. Jadi udah cari kerja, dapat uang, semua itu untuk menjamin supaya anaknya berhasil. Nah ini masuk ke pekerjaan yang ternyata di dalamnya
dia bisa berbuat banyak ya, manfaat di situ, nggak dibayar, tapi Allah yang langsung kasih anaknya dibuat sukses. Kan bisa gitu. Allah itu gitu. Nah, cuman kita ya kadang nggak mau beramal ketika nggak ada bayarannya gitu. Jadi seakan-akan ya kalau saya mau berbuat baik ya tetap aja harus ada yang bayar. Harus ada yang danai. Kalau nggak ada yang danai, ngapain saya berbuat baik gitu kan ya. Jadi orang itu selalu berpikirnya transaksional gitu. Ya padahal itu tadi kan hanya harus paham aja gitu. Bahwa Allah itu nggak pernah tidak mengganjar. Bahkan ganjaran Allah itu lebih baik. Kadang-kadang kita kalau dari orang ya hanya secara finansial diganjarnya. Tapi kalau dari sisi Allah ya kesehatan, ya keimanan, ya keberkahan, ya. Kemudian jalan-jalan rizki yang kedepannya jadi semua serba mudah. Meskipun yang per saat itu nggak dapat uangnya gitu. Tapi Allah bisa ganti dengan memberi hayatan thayyibah. Jadi kalau hayatan thayyibah itu kalau dapat finansial itu belum tentu hayatan thayyibah. Orang dapat finansial belum tentu bahagia kan? Ya, tapi kalau hayatan thayyibah ya finansial dapat, kebahagiaan dapat, ketenangan dapat, semua serba barokah gitu. Jadi bisa macam-macam. Nah, lanjut di Quran Surat Hud ayat 12. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan menjadi sempit dadamu karenanya. Dikarenakan mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya khazanah atau kekayaan atau datang bersamanya seorang malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah adalah wakil atau yang patut dipercayai atas segala sesuatu, patut diserahkan segala urusan gitu ya. Kan wakil ya untuk hal-hal yang tidak mampu kita kontrol, maka wakilkan ke Allah gitu maksudnya ya. Kita bekerja sesuai yang kita mampu aja. Sisanya yang di luar itu ya ke Allah serahkan. Ya, yang kita bisa kontrol adalah kalau ada peluang berbuat baik, ya saya ada kemampuannya, saya ada ilmunya, saya ingin kontribusi di situ, saya masuk. Itu yang mampu kita lakukan, mendarat di tempat terbaik yang bisa menghasilkan manfaat besar bagi orang lain. Sisanya, ini kalau nggak dibayar nanti gimana ya? Anak kan butuh ini dan sebagainya. Itu serahkan ke Allah. Itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi manusia biasanya itu terhalang oleh rizki-rizkinya karena menganggap rizki itu hanya satu, yaitu uang gitu. Padahal rizki itu dikasih uang banyak, nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesehatan, nggak ada keimanan, itu justru bahan bakar untuk nanti di neraka kan. Ya, orang akan terkubur dalam harta. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu adalah kadang-kadang susah kan menyampaikan hal ini karena manusia sudah terlalu biasa dengan rumusan umum yang dibuat oleh ya tadi masyarakat gitu. Jadi ketika menyampaikan ya udah pokoknya kalau kamu punya kemampuan, ada yang butuh, kamu sedekah aja, kamu bekerja di situ sebaik-baiknya. Ya tapi kan waktu saya berharga, saya butuh cari uang buat anak istri gitu kan ya. Nah kadang-kadang orang itu berpikirnya itu kalau saya bersedekah, apa jaminannya Allah akan menyelesaikan urusan biaya-biaya gitu. Kan udah jelas kalau saya kerja ada hasilnya. Kalau saya sedekah atau beramal soleh untuk Allah gitu ya, di jalan Allah, jaminannya apa gitu. Jadi manusia itu biasanya sebelum melaksanakan minta menuntut jaminan dulu. Ya, padahal janji Allah di Al-Quran semua itu janji Allah. Jadi seakan-akan kayak kurang yakin Allah udah menjanjikan, tapi dia ya apa buktinya gitu kan? Gitu. Jadi kalau nggak ada bukti maka ya udahlah mendingan kembali lagi ke yang sudah saya pahami caranya. Nah, mendingan ngobjek nyari pekerjaan apa atau saya bantu yang ada orang yang mau bayar nanti saya kasih nih kemampuan saya gitu kan ya. Padahal selama ini itu yang dia pakai dan hasilnya selalu kurang. Gitu. Jadi manusia itu cenderung ya udahlah yang penting saya udah ngerti kalau begini saya pakai terus meskipun hasilnya gagal terus.
ketika disuruh nyoba rumusan baru, takut gitu. Padahal itu dari Allah gitu kan. Nah, jadi kurang tawakalnya, kurang yakinnya di situ. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Ya saya ya semoga sahabat-sahabat yang belum memilih berangkat ke ini ya untuk mencoblos ya, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya. Jadi ada kewajiban agama untuk memilih pemimpin. Gitu. Jadi saya sudah tadi pagi-pagi sengaja gitu ya, sempat berpikir kajian Rabu jalan nggak ya? Mungkin teman-teman masing-masing sedang apa namanya, ada yang jadi panitia di pilkada, ada yang kemudian harus ke ini ya tempat pemilihan. Tapi ya kan kita bisa atur waktu ya. Kewajiban agama juga sebenarnya itu memilih gitu. Tapi saya pikir ini hanya menemani, mungkin ada yang butuh juga gitu. Masa ya Al-Qur'annya hanya karena pilkada terus di stop gitu ya. Selama kita mampu, kita akan terus gelar gitu, kecuali sakit lah gitu ya, atau ada halangan. Nah, karena utamanya saya yang butuh ya setiap minggu untuk secara khusus mengkaji Al-Qur'annya gitu. Kalau hari-hari lain mungkin selewat gitu ya. Tapi kalau Rabu ini kan hari kesempatan saya belajar terus tentang Al-Qur'an, dan semoga ini kemudian menjadi panduan ya buat kita bisa menghadapi peristiwa harian lah yang akan kita hadapi dalam hari-hari ke depan gitu. Baik, itu mungkin sahabat-sahabat, jadi masih tentang tawakal. Minggu depan insya Allah masih tetap tawakal, karena kita drill aja terus mengenai tawakal sampai selesai, nanti baru kita pindah ke yang lain gitu ya. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.